teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi analis kebencanaan maupun formasi penata penanggulangan bencana untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau file report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Berikut beberapa testimoni member KLC Mentor yang telah lulus menjadi ASN, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek kecuali titik-titik. A. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. B. Kelestarian lingkungan hidup. C. Kebermanfaatan dan efektivitas. D. Keterlibatan masyarakat. E. Lingkup luas wilayah. Jawaban D. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 aspek meliputi 1. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 2. Kelestarian lingkungan hidup. 3. Kemanfaatan dan efektivitas. Dan 4. Lingkup luas wilayah. Soal berikutnya, peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui titik-titik. A. Pelaksanaan penataan ruang. B. Pengaturan pembangunan infrastruktur tata bangunan. C. Analisis hasil pengamatan gejala bencana. D. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. E. Semua benar. Jawaban C. Peringatan dini sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. Soal berikutnya, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat beberapa indikator kecuali titik-titik. A. Jumlah korban. B. Kerugian harta benda. C. Kerusakan prasarana dan sarana. D. Cakupan jarak wilayah yang terkena bencana. E. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Jawaban D. Yang tepat adalah cakupan luas wilayah yang terkena bencana. Soal berikutnya, proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sarana penerima bantuan yang dilaksanakan oleh titik-titik. A. Komandan Posko Kedaruratan. B. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan. C. Koordinator Bidang Logistik. D. Koordinator Distribusi Logistik. E. Koordinator Penerima Logistik. Jawaban C. Sumber penerimaan logistik dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha. Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sasaran penerima bantuan yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi analis kebencanaan atau formasi penata penanggulangan bencana.
Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.